Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui channel Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 29 Agustus 2021. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki supaya kami hidup seturut sabdamu, yakni melakukan perintah kasih-Mu, agar kami tidak hanya berkata-kata yang baik dan suci, tetapi terlebih melaksanakannya dalam kehidupan setiap hari. Semoga sabdamu senantiasa menginspirasi kami untuk berbuat baik, bertindak kasih kepada sesama. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Allah dari Injil Markus bab 7 ayat 1-8, ayat 14-15 dan ayat 21-23. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan seseorang." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan kita hari ini adalah adat istiadat atau belas kasihan. Dari perikop Injil hari ini, kita boleh merenungkan dua pikiran pokok. Pertama, Yesus mengkritik pemuka-pemuka agama Yahudi. Markus bab 7 ayat 1-8, dan pokok yang kedua adalah penjelasan Yesus mengenai apa itu kenajisan yang sesungguhnya. Markus bab 7 ayat 14-15 dan ayat 21-23. Nah, saudara-saudari, Yesus tidak setuju kalau orang-orang Farisi, khususnya ahli-ahli Taurat dan pemuka-pemuka agama Yahudi lainnya, yang mencap murid-murid Yesus sebagai hidup dalam kenajisan hanya karena tidak membasuh tangannya sebelum makan. Yesus mengatakan bukan itu yang paling pokok, bukan hal-hal lahiriah yang membuat orang najis, tetapi
cara hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan, melawan perintah Tuhan, itulah yang membuat kenajisan. Maka Yesus dengan keras mengeritik pemuka-pemuka agama Yahudi ini karena mereka lebih mementingkan hal-hal lahiriah seperti bagaimana mencuci tangan, mencuci cawan, kendi, perkakas-perkakas lainnya, bahkan bagaimana mereka harus membasuh diri mereka ketika pulang dari pasar, sebelum masuk rumah dan sebelum makan. Mereka lebih mementingkan hal-hal lahiriah. Mereka tidak memperhatikan hal batinia, yaitu tindakan kasih. Itulah yang membuat Yesus geram dan dengan keras mengeritik orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka agama Yahudi. Maka Yesus mengatakan, benarlah kata-kata Yesaya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya sangat jauh daripadaku. Pokok yang kedua, Yesus menjelaskan apa itu kenajisan yang sesungguhnya. Bagi Yesus, kenajisan itu bukan karena apa yang masuk dalam diri kita. Yesus mengatakan yang membuat seseorang najis itu adalah karena apa yang keluar dari dirinya, yaitu segala pikiran-pikiran jahat, yakni percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua ini membuat seseorang menjadi najis, apa yang keluar dari hatinya. Nah, saudara-saudari, Yesus menghendaki supaya orang tidak hanya mementingkan hal-hal lahiriah, bahkan mentaati dengan secara ketat aturan-aturan dan adat istiadat nenek moyang. Tetapi Yesus menghendaki supaya kita hidup benar seturut dengan perintah utama dari Tuhan, yaitu perintah kasih, berbelas kasihan kepada sesama. Maka dari perikop ini Yesus menghendaki 3 hal kepada kita. Pertama, pertobatan batin atau metanoia. Yesus menginginkan agar setiap orang kembali kepada Tuhan, berfokus, memfokuskan hidupnya hanya kepada Tuhan dan bukan mengutamakan hal-hal lahiriah. Yesus menghendaki supaya kita memperbaiki diri kita dan hidup benar di hadirat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus menghendaki supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam bacaan yang kedua hari ini dari surat Yakobus dikatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Jadi yang utama adalah melaksanakan apa yang kita dengarkan, melakukan dengan baik, dengan penuh belas kasihan, penuh kasih apa yang kita itu baca dari firman Tuhan. Karena Tuhan selalu menghendaki kita berbuat kasih, berbuat yang terbaik, berbuat yang penuh belas kasihan kepada sesama. Dan yang ketiga adalah Yesus menghendaki supaya kita melakukan perbuatan kasih. Dari bacaan kedua surat Yakobus dikatakan, ibadah yang sejati adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahannya. Artinya, perhatian utama kita dalam hidup ini pelayanan-pelayanan kepada sesama, khususnya orang yang lemah, orang yang kecil, orang yang terlupakan, orang yang menderita. Dalam hal ini banyak dialami oleh janda-janda dan yatim piatu. Inilah medan pelayanan kita, medan atau fokus kehidupan kita supaya kita berbelas kasihan, tidak hanya mementingkan aturan-aturan atau adat istiadat nenek moyang yang lahiriah semata, tetapi yang sungguh mendatangkan sukacita karena perbuatan-perbuatan belas kasihan kepada sesama. Semoga kita semakin setia, berbelas kasihan, penuh kemurahan dan kebaikan kepada sesama, sehingga hidup kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki supaya kami hidup seturut kehendak-Mu dalam belas kasihan. Semoga kami semakin setia dan patuh kepadamu, melaksanakan perintah-perintah-Mu, perintah kasih. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan bersamamu. Semoga saudaraku sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah dan renungan hari ini. Semoga saudara-saudariku senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.